berkumpul bersama-sama, kita akan beribadah, memuji, serta memuliakan akan. Untuk itu, saya adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian, hari ini harinya Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari bersama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk dapat beribadah, memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulaikan ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya doa kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang semuanya masih tetap berdiri. Kita akan terus memuji Tuhan, karena ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita percaya bahwa kita adalah pahlawan Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat satu pujian, Aku Pahlawan Kecil, Yesus Panglimaku. Dengan semangat kita mengangkat pujian ini. secara bersama-sama. Dalam keadaan berdiri dengan tetap siap, kita ucapkan pengakuan iman anak.
Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anak Allah juru selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Elna. Oke, dalam keadaan yang manis kita akan berbicara kepada Tuhan Yesus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, saat ini Mas boleh ada, kami semua percaya karena kasih penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kau mengucap syukur di mana kami semua masih boleh mengadakan ibadah ya Tuhan. Biarlah ibadah kami semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami tanpa berdoa untuk teman-teman sekolah minggu yang ibadah di rumah. Ya Tuhan, dimanapun mereka melaksanakan ibadah mereka, kiranya Tuhan Engkau selalu bersama-sama dengan mereka, agar kiranya Tuhan ibadah mereka boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan menaikkan ungkapan syukur kami untuk ulang tahun Indonesia yang ke-75 ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati pemerintah, bangsa negara kami ini ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, kiranya semua boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa pula untuk TNI Polri, dimanapun mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, baik mereka yang terpisah jauh dari rumpun keluarga mereka maupun yang dekat ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kiranya Bapa senantiasa mereka selalu merasakan perlindungan penyertaan yang asalnya hanya daripada Engkau ya Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bencana yang terjadi di negara kami ya Bapa. Kiranya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kiranya Bapa senantiasa kesehatan, keselamatan selalu ada bersama-sama dengan kami. Apapun yang menjadi rencana pemerintah, kiranya semua boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami tanpa mengucap syukur untuk orang tua kami, papa, mama dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu bersama-sama dengan mereka. Engkau melihat kehidupan mereka hari lepas hari. Tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kiranya dalam mereka menjalankan tugas dan aktivitas mereka, mereka selalu merasakan Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Apapun yang tangan mereka kerjakan ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati. Tambah-tambahkan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Yesus, kami tak lupa berdoa untuk kami, adik-adik sekolah minggu. Dalam proses pembelajarannya Tuhan, kiranya Engkau selalu menuntun menyertai kami, berikan kami semua hikmat, akal budi, kesehatan selalu. Agar kiranya Bapa, proses pembelajaran kami, baik di rumah atau dimanapun, semua boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, kehidupan kami di sepanjang hari ini kami hanya mau tetap serahkan ke dalam tangan pengampunan-Mu. Inilah doa ungkapan syukur kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian, hormat bagi Allah Bapa. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur
kita akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu bersama-sama kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Semua menyanyi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik, kita bersyukur pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu, berkati kami juga sudah memberikan persembahan syukur, berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Ini doa kami, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan satu cerita tentang kisah seorang nabi yang menjadi pahlawan bagi bangsanya. Kita saksikan video berikut ini. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. Ini pekerjaan berat, katanya pada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini. Mereka bekerja berkelompok
atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Menjadi Pahlawan Kebaikan. Seorang pahlawan pasti akan berjuang untuk bangsanya, seperti para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ia akan berkorban untuk bangsa yang ia cintai. Nah, dalam cerita tadi ada seorang nabi yang bernama Nehemia. Ia dibuang ke Babel bersama-sama dengan bangsa Israel, tetapi kemudian Tuhan memberikan hati bagi dia untuk kembali ke Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem. Ketika membangun tembok Yerusalem, ada banyak masalah yang dihadapi oleh Nehemia. Tetapi Tuhan menyertai Nehemia dan juga bangsa Israel yang bersama-sama dengan Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Banyak pahlawan yang telah berjuang, dan saat ini kita pun, anak-anak Indonesia, harus berjuang mempertahankan kemerdekaan yang ada. Bagaimana caranya? Apakah kita ikut juga berperang? Tidak. Kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang benar-benar setia mengiring Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin belajar. Untuk apa? Supaya nanti ketika kita dewasa, kita menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang cinta kepada Tuhan, dan anak-anak yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan keberhasilan bagi kita. Kita bisa menjadi pahlawan yang berjuang untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kita bisa menjadi pahlawan untuk melakukan kebaikan. Kalau ada orang lain yang buang sampah sembarangan, kita harus menegurnya, dan kita juga harus belajar untuk membuang sampah pada tempatnya supaya tidak terjadi banjir. Kita harus menjadi pejuang-pejuang yang melakukan kebaikan. Kalau orang lain malas-malas untuk belajar, kita harus jadi anak yang rajin. Kita harus dapat melakukan yang baik. Kalau ada anak-anak yang suka marah-marah, bantah orang tua, kita tidak boleh. Kita harus berjuang untuk melakukan yang
baik. Nah, di hari kemerdekaan ini, mari anak-anak semua kita belajar untuk menjadi anak-anak yang rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin belajar meskipun kita harus belajar di rumah, rajin mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru, dan tunjukkan prestasi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ada pertanyaan pagi hari ini untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Yang pertama, dari cerita tadi, di manakah bangsa Israel dibuang? Ayo, ada yang tahu? Di kerajaan Babel. Yang kedua, pertanyaannya, siapakah raja yang memimpin kerajaan Babel pada waktu itu? Ada yang bisa menjawab? Raja Artasasta. Nah, yang ketiga, apa yang dilakukan Nehemia waktu dia kembali pulang ke Yerusalem? Apakah Nehemia tidur-tiduran ataukah Nehemia melakukan sesuatu? Ada yang tahu? Nah, Nehemia pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh. Demikian cerita firman Tuhan kita pagi hari ini. Ada ayat hafalan buat kita. Ayat hafalannya di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-16 ayat 16. Teman-teman boleh memilih yang A atau yang B untuk dihafalkan. Ayatnya berkata, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Seperti pada minggu yang lalu, anak-anak bisa mengirimkan video ayat hafalan di grup sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh beribadah bersama-sama, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengangkat satu pujian. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh beribadah pagi hari ini, mendengarkan cerita firman-Mu dan menaikkan doa-doa kami. Tuhan memberkati kami, berkati teman-teman kami yang beribadah di rumah masing-masing. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Teman-teman kami yang berulang tahun, Tuhan berkati dengan sukacita. Mereka bertumbuh semakin mengasihi Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan 1 minggu ke depan dalam penyertaan Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini.
Sampai berjumpa dalam ibadah minggu depan. Dirgahayu Republik Indonesia.